وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jumpa lagi bersama saya di sini Doli Indra yang akan menemani semua sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan membahas suatu tema yang mana kita akan membongkar praktek perdukunan yang mengatasnamakan ruqyah. Banyakan kita lihat di stasiun TV ataupun di YouTube ataupun di media sosial yang lain, banyak praktek-praktek yang terlihat syar'i tapi ternyata salah. Nah, jadi di sini kita akan membedakan antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah bersama Ustadz Ahyar. Beliau adalah salah satu guru saya, Ustadz saya, sahabat, teman, keluarga, sangat dekat sekali saya sama beliau. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan membahas masalah tentang ruqyah. Ya. Saya beberapa hari kemarin sudah sempat sampaikan ke antum, Ustadz. Kita akan membahas masalah tema membongkar praktek perdukunan mengatasnamakan ruqyah. Jadi menurut antum gimana, Ustadz? Silakan memperkenalkan diri dulu, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Wa ba'du. Alhamdulillah. Sahabat YouTube sekalian, perkenalkan saya Akhyar, biasa dikenal dengan Akhyar Al-Banjari. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Quran Healing Internasional Kalimantan Timur. Insyaallah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman ilmu tentang ruqyah syariah yang insyaallah kita akan membahas praktek perdukunan ya, berkodok ruqyah syariah. Di sini kita akan mengupas ya, praktek perdukunan itu dan kita bisa membedakan manakah ruqyah yang syar'i dan syirki nantinya. Mungkin itu. Betul sekali. Jadi sesuai dengan tema kita, kenapa saya angkat praktek perdukunan yang mengatasnamakan ruqyah? Karena banyak sekali teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di channel YouTube salah satu stasiun TV juga yang ternyata mengaku ruqyah, tapi pas prakteknya di lapangan tidak syar'i. Seperti salah satu contoh, mungkin ada yang kenal ya. Dia bisa mengobatin, seorang perempuan bisa mengobatin, tapi mengobatin dengan cara yang tidak syar'i, menyentuh tangan laki-laki, bahkan menyentuh kemaluan laki-laki. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi inilah perbedaan antara ruqyah syariah sama ruqyah syirkiyah. Nah, mungkin Ustadz bisa jelaskan dulu, Ustadz. Ruqyah itu ada dua ya, Ustadz ya? Ya, ada dua. Ada dua. Ada yang saya tahu ruqyah syariah sama ruqyah syirkiyah. Mungkin Ustadz bisa jelaskan hal itu, Ustadz. Ya, baik. Kita pertama bahas dulu tentang ruqyah secara umum ya. Ruqyah ini adalah pengobatan Islam ya, yang cukup tua dan dia ada sebelum Islam itu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, praktek ruqyah itu sudah ada ya, sudah terjadi.
Namun praktek ruqyah saat itu penuh dengan kesyirikan, menggunakan mantra-mantra yang tidak syar'i, ya, tidak syar'i. Sehingga ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, beliau mengharamkan semua praktek yang syirik, ya, kesyirikan, termasuk ruqyah. Dan beliau mengatakan, inna ruqa wa tama'ima wa tiwalah syirik. Segala bentuk jampi-jampi, jimat yang digantungkan, dan sihir itu adalah syirik. Itu awal mulanya ruqyah, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW terkena racun, ya, beliau sakit, Allah mengutus sebaik-baik malaikat yaitu Jibril alaihissalam untuk mengobati sebaik-baik Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan sebaik-baik pengobatan yaitu menggunakan doa-doa atau juga dengan Al-Quran. Ya, beliau kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengajarkan ruqyah kepada beliau. Semenjak itulah ruqyah diperbolehkan, namun dibuat menjadi syar'i, yang menggunakan doa-doa yang berasal dari Jibril, ya, dari Rasulullah SAW, dan menggunakan bacaan Al-Quran. Kemudian ketika beliau ditanya tentang ruqyah, beliau mengatakan la ba'sa biruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa meruqyah, tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Maka muncullah istilah ruqyah ini, ada yang ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Para ulama membagi, ya, ruqyah itu menjadi dua, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa yang masyhur dari Nabi SAW. Sementara ruqyah syirkiyah dia menggunakan mantra-mantra yang tidak kita pahami atau bacaan-bacaan kalimat Allah yang dipelintir atau dicampur, ya, atau menggunakan mantra-mantra bid'ah, salawat-salawat yang bid'ah, ya, yang kalimat-kalimat yang batil, kadang dibaca secara diam-diam dicampur dengan bacaan Al-Quran dibaca nyaring, tapi ketika baca mantranya dia baca pelan. Ya, ini salah satu tipu daya dari ruqyah syirkiyah. Nah, ruqyah itu sendiri secara bahasa artinya adalah mantra atau jampi-jampi. Maka kalau kita menyebutnya ruqyah, maka itu termasuk, ya, secara umum termasuk ruqyahnya dukun. Juga disebut ruqyah dalam bahasa Arab. Maka kita harus bedakan, ya, antara ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Dan yang dilarang untuk diminta di ruqyah, ya, itu adalah ruqyah yang syirkiyah, sebagaimana pendapatnya para ulama, ya, termasuk Imam Nawawi ketika mensyarah hadis Bukhari tentang hukum minta di ruqyah, ya, ketika Rasulullah menceritakan mimpinya 70.000 orang yang minta di ruqyah itu, ya, yang akan masuk surga tanpa hisab, itu disebutkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi adalah ruqyah syirkiyah. Tapi kalau minta ruqyah syar'i nggak apa-apa. Nah, masalahnya kita kadang tidak bisa membedakan mana ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Kenapa? Karena mereka, ya, ruqyah syirkiyah ini berkedok syar'i, ya, dibungkus dengan kedok-kedok syar'i, baik atributnya, pakaiannya, bacaannya tadi yang ada yang dipelintir, ya. Namun kita bisa bedakan dari ciri-ciri perdukunan, ya. Ketika kita memahami ciri-ciri perdukunan, maka insya Allah kita akan bisa membedakan mana yang syar'i, mana yang tidak nantinya. Maka penjelasan ini sangat penting bagi kaum muslimin agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan melalui pintu-pintu perdukunan, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang bertanya kepada dukun dan membenarkan apa yang telah diucapkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW, dan yang dimaksudkan turun kepada Rasulullah SAW itu adalah syariat Islam. Maka seorang yang terlibat dalam perdukunan itu bisa membatalkan keislamannya. Maka disinilah kita pentingnya memahami, membedakan ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah.
sehingga kita bisa menjaga akidah kita, ya, memelihara akidah kita agar kita tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Demikian. Masya Allah. Jadi penjelasan ruqyah syariah sama ruqyah syirkiyah sudah disampaikan. Tapi kenyataan di lapangan banyak orang tahu ruqyah syirkiyah itu dukun. Ya. Pasti dukun udah. Dukun itu modelnya wah udah penampilannya pakai baju hitam, terus wajahnya mengerikan, merokok dan lain-lain sebagainya gitu kan, Ustaz. Ya, ya. Nah, akhirnya orang banyak sudah menghindari dukun. Tapi ternyata banyak juga orang tidak mengerti ruqyah syariah itu modelnya seperti apa. Apakah banyak orang yang ini berpeci, dia baca Al-Qur'an. Oh, itu pasti ruqyah syariah. Nah, Ya. dalam hal ini banyak tertipu, Ustaz. Jadi untuk membedakan secara kasat mata itu seperti apa, Ustaz? Baik. Jadi perdukunan di saat ini, ya, zaman ini, apalagi dengan menyebarnya ilmu, kita mengetahui bahaya kesyirikan. Alhamdulillah banyak kaum muslimin itu yang sudah mulai berhati-hati, bahkan menghindari perdukunan. Namun perdukunan ini sekarang ini tidak lagi berkedok seperti itu, tidak terang-terangan mengatakan bahwa aku dukun. Bahkan kata para ulama, syaitan itu tidak datang kepadamu dalam wujud yang menyeramkan dan mengatakan aku adalah syaitan, tapi dia akan datang dalam wujud bahkan orang soleh, ya, wujud yang bahkan rupawan, dan dia melakukan tipu daya. Ini makanya kita harus benar-benar berhati-hati, ya, bisa membedakannya. Di antaranya dengan mengetahui ciri-ciri mereka tadi, ya, ciri-ciri perdukunan. Sehebat apapun mereka membungkus dirinya dengan praktek yang syar'i, jika kita memahami ilmunya maka kita akan bisa membedakan. Karena perdukunan ini sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu kalau itu dukun, maka tetap kita terjerumus dalam kesyirikan. Baik mendatanginya atau bertanya dan membenarkan kata-katanya, termasuk orang yang mencari-cari seperti ramalan bintang. Itu seperti orang-orang yang mencari-cari dukun. Ya, bertanya kepada dukun. Dan walaupun ramalan itu hanya tipu-tipu, ya, karang-karangan, itu tetap dilarang dalam Islam. Nah, bagaimana membedakannya? Kita harus mengetahui ciri-cirinya, ya. Ada ciri-ciri perdukunan yang harus kita pahami, harus kita ketahui, sehingga kita bisa membedakan apakah ruqyah ini syar'i atau tidak syar'i, apakah pengobatan ini islami atau tidak islami. Ya, karena berobat ke dukun itu sembuh tidak sembuh dosa, ya. Berobat dengan Al-Qur'an sembuh tidak sembuh pahala. Berobat dengan medis sembuh tidak sembuh nggak berdosa, tapi juga nggak dapat pahala. Maka di sini harus kita pahami ada ciri-ciri dukun yang harus kita waspadai dan harus kita teliti ketika berobat, ya. Apapun istilah dukun itu, ya, apapun istilah yang mereka gunakan, baik itu mereka disebut dengan astrologi, ilmu nujum, ilmu spiritual, metafisika, supranatural, ya, ilmu hitam, ilmu putih, sihir, ya, hipnotis sekalipun juga, dan sugesti-sugesti atau feng shui, dan lain-lain seperti geomanci, berkedok pengobatan alternatif atau bahkan pengobatan islami, serta apapun namanya, apapun julukannya. Ketika ciri-ciri ini ada pada mereka, maka mereka bisa jadi adalah perdukunan, ya. Dan ini kuat sekali indikasinya ketika mereka ada ciri-ciri ini. Yang pertama, ketika mereka mengobati, ya, terjadi pelanggaran syariat. Terjadi pelanggaran syariat seperti saya sebutkan tadi. Dia mengobati pasien berduaan, ya, di kamar misalnya tanpa didampingi oleh mahramnya, mengobati pasien dengan membuka auratnya, atau bahkan yang sempat viral di Facebook, ngobatin pasien dimandikan lalu tubuhnya dipegang, payudaranya dipegang, mohon maaf, ya, kemaluannya dipegang, sensor bahkan dia dipegang-pegang seperti itu, dimandikan, ya, bahkan dalam keadaan tidak menutup aurat. Nah, ini dukun cabul, ya. Kemudian terjadi pelanggaran syariat lainnya, ya. Ciri-ciri lainnya, poin yang kedua, misalnya dia ngobatin kemudian dia bertanya
nama ibu kandung kita, ya. Nanya nama ibu kandung kita, dia akan menyebutkan nama kita dalam doanya atau mantranya, menyebut nama kita binti ibunya, bukan binti bapaknya. Nah, dalam Islam, orang yang binti ibunya artinya orang yang lahir di luar pernikahan, ya. Menghinakan orang yang diobatin sama dia. Kemudian ketika dia mengobati, dia melakukan gerakan sentuhan tanpa membaca Al-Quran, namun terjadi reaksi yang tidak wajar menggunakan tenaga dalam, ya. Dia gunakan jurus-jurus atau pukulan jarak jauh, tapi orang yang ditujunya untuk dipukul dari jarak jauh itu mereaksi, ya, atau terpental atau kesakitan. Atau dia sambil baca Al-Quran dengan menggunakan jurus-jurus. Nah, itu dia menggunakan tenaga dalam, ya. Kemudian menggunakan teknik-teknik pernapasan, ya. Dia ngobatin itu dengan membaca mantra atau bahkan Al-Quran dengan napas tertentu, ya, dengan pernapasan. Bahkan dia menggunakan pernapasan. Nah, ini juga yang digunakan oleh para praktisi tenaga dalam. Mereka melakukan ritual pernapasan, ya. Jadi pernapasan ini bukan olahraga, ya, bukanlah olahraga, tapi ini identik dengan ritual ibadah orang-orang non-muslim, ya, orang-orang kafir. Jadi dia bertasyabuh dengan ibadahnya orang kafir. Bahkan ini juga diadopsi dalam praktek meditasi, ya. Hati-hati yang ikut yoga, ada pernapasan seperti ini. Ini adalah cara halus setan masuk ke tubuh, ya. Kemudian mencampur bacaan Al-Quran dengan kalimat batil, tidak jelas, atau komat kamit, ya. Seperti tadi Al-Quran dipelintir yang harusnya minal jinnati wan nas diganti menjadi minal jinnati waras, ya. Kemudian bertanya kepada yang sakit tentang tanggal lahirnya, misalnya dihitung, ya. Tanggal lahirnya dihitung, ya, namanya dihitung dengan tanggal lahirnya. Ada yang seperti itu, ya. Mereka menghitungnya juga untuk, biasanya orang bertanya apakah menikah di hari ini baik atau tidak, maka dihitung namanya dengan tanggal lahirnya, ya. Kemudian juga meminta bekas-bekas si sakit atau pasien, baik itu pakaian, ya, sapu tangan, kaos, bahkan celana dalam atau sejenisnya, sesuatu yang biasa dipakai, ya, yang terkena keringat, yang ada bekas keringat orang yang mau diobati sama dia. Atau dia meminta fotonya. Jadi kalau dia ngobatin, dia minta jarak jauh misalnya. Dia bilang kirim aja fotonya, saya obatin jarak jauh. Nah, itu tidak ada dalam Islam, ya. Dalam ruqyah tidak ada pengobatan jarak jauh. Jadi ruqyah ini memang dia bagian dari doa, tapi tidak semua bab dalam doa itu bisa ditarik dalam bab ruqyah. Kita mengetahui, ya, ketika mendoakan orang secara diam-diam, mendoakan orang dari jauh, dari kejauhan, maka malaikat pun mengaminkan doa kita dan mengatakan bagimu juga, bagimu juga. Tapi hal seperti ini tidak bisa ditarik dalam bab ruqyah, ya, maka tidak ada ruqyah jarak jauh. Tidak ada ruqyah menggunakan foto, ya, itu ada ciri-ciri perdukunan. Kemudian terkadang meminta hewan dengan sifat tertentu untuk disembelih tanpa menyebut nama Allah, dalam rangka diambil darahnya untuk kemudian dilumurkan pada tempat yang sakit pada pasien, atau untuk dibuang tempat kosong, atau untuk dimakan, disedekahkan dagingnya, atau untuk dikuburkan nanti kepalanya. Ya, misalnya ayam cemani yang hitam-hitam, ya. Nah, itu salah satu ciri perdukunan, menyembelih hewan tertentu. Kemudian menulis jampi-jampi dan mantra-mantra yang memuat kesyirikan. Kadang tulisan itu dilakukan pada tubuh orang yang diobati, ya, dirajah. Ya, dirajah, ditulis di tubuhnya tulisan-tulisan raja atau rumus-rumus sihir. Kemudian membaca mantra atau jampi-jampi yang tidak jelas, ya. Kemudian memberikan kepada si sakit atau pasien kertas atau sejenisnya
bergariskan kotak-kotak, ya di dalamnya terdapat pula tulisan huruf-huruf dan angka-angka Arab. Jadi kalau ada seperti itu adalah rumus sihir. Termasuk, mohon maaf kalau ada Anda yang pakai cincin-cincin ada angka-angka Arab, ya hati-hati, itu bisa jadi rumus sihir. Ya, kita nggak tahu juga maknanya apa, ya nggak ada yang tahu, bahkan dukun pun nggak tahu, ya. Ini pun pernah kita tanyakan ya sama dukun, dukun yang bertobat, dia pun nggak ngerti, ya. Dari rumus-rumus itu dia nggak ngerti, cuman itu ada dalam kitab sihir, ya. Kemudian memerintahkan orang yang diobatinya untuk menjauh dari manusia beberapa saat tertentu di sebuah tempat yang gelap yang tidak dimasuki sinar matahari bahkan. Kemudian meminta pasien untuk tidak menyentuh air sebatas waktu tertentu, biasanya bahkan selama 40 hari, artinya orang itu nggak boleh sholat karena dia tidak bisa wudhu, tidak boleh menyentuh air, ya. Kemudian memberikan kepada si sakit atau pasien sesuatu untuk ditanam di dalam tanah depan rumahnya, misalnya disuruh dikuburkan. Orang yang mengobati misalnya kemudian bisa meramal, menerawang, bisa melihat, merasakan, mendengarkan hal-hal gaib. Ini ciri-ciri perdukunan. Kemudian terkadang mengabarkan kepada si pasien tentang namanya, asalnya, daerahnya, dan problem yang menyebabkan dia datang padahal belum diberitahu oleh pasien. Udah tahu duluan. Kalau orang awam mengira ini dukun hebat nih. Padahal jelas-jelas sekali dukunnya. Terkadang menampakkan suatu penghinaan kepada agama, misal menyobek tulisan ayat Al-Quran atau menggunakannya pada suatu yang hina, ya. Dia suruh orang yang berobat itu bawa jimat, ya, Al-Quran dituliskan, dibungkus, ditaruh di pantat, ya, taruh di dompet, ya, seperti itu, disuruh dijadikan sabuk dan lain-lain. Itu sesungguhnya ada penghinaan terhadap Al-Quran, menistakan Al-Quran, ya. Bahkan tulisan Al-Quran dicampur dengan kalimat-kalimat batil, ya, menghinakan Al-Quran, menghinakan asma Allah. Seperti barangkali teman-teman atau sahabat sekalian di rumahnya mungkin ada kaligrafi yang tulisan asma Allah, tapi di tengah-tengahnya ada tulisan khitmir, hati-hati. Ya, seperti ini. Ini seperti ini. Ya, seperti ya khitmir. Di bawahnya juga ada rumus sihir, bentuk segitiga kotak-kotak, ada angka-angka Arab. Itu adalah jimat, ya. Kaligrafi yang tidak syar'i. Ini berhati-hati. Kalau punya seperti itu hancurkan. Nih. Nah, Perhatikan seperti gambar ini ya, ini jimat-jimat. jadi khitmir ini adalah nama anjing, ya, menghinakan asma Allah. Jadi jauhi. Jadi hati-hati dengan tulisan Al-Quran, dan kalau kita ingin menghilangkannya, memusnahkannya, boleh dengan dibakar atau dikuburkan tulisan Al-Quran itu, ya, untuk menyelamatkan. Dan itu tidak apa-apa. Itu pendapat ulama, cara menyelamatkan bahkan Al-Quran mushaf yang tidak terpakai, sobek-sobek, tidak bisa dibaca lagi adalah dengan menguburnya atau membakarnya. Kemudian menuliskan untuk sakit huruf-huruf yang terputus-putus, baik dari kertas ataupun mangkok putih, lalu menyuruh si pasien meleburnya dengan air, lantas meminumnya, ya. Tulisannya misalnya waw waw lam alif, ya. Kemudian terkadang menampakkan sesuatu penghinaan kepada agama, misal menyobek tulisan-tulisan ayat Al-Quran atau menggunakannya pada sesuatu yang hina. Kemudian mayoritas waktunya untuk menyendiri dan menjauh dari orang-orang karena dia lebih bersepi, lebih suka menyendiri bersama setannya yang membantunya dalam praktek perdukunan, ya. Ini hati-hati. Kalau ada orang ngobatin, sholatnya juga nggak beres, ya. Dia suka buka aurat, nggak pakai baju, atau dia suka ngerokok, ya. Karena hamba sekalian, sahabat sekalian, peruqyah yang syar'i itu menghindari rokok, ya. Peruqyah itu yang syar'i, ya, hampir dapat dipastikan nggak ada yang merokok. Karena merokok ini, ya, termasuk pelanggaran, termasuk hal yang disukai oleh setan. Kenapa? Karena rokok ini termasuk orang yang mubazir, ya. Mubazir itu apa? Kata Allah, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu adalah sahabatnya ikhwana syayatin, sahabat karibnya ikhwana syaitan, ya. Orang yang rokok itu mubazir nggak? Mubazir, Ustaz. Mubazir, rokoknya dibeli pakai uang, ya, lalu dibakar Dan dihabiskan. dan dihabiskan. Kan masih ada sedikit tuh. Iya. Kenapa enggak dihabisin? Benar, asapnya dihisap, ditiup, dihisap, ditiup. Kenapa nggak ditelan asapnya? Iya. Atau rokoknya dikunyah?
ya, dibuang semua, dibakar, dibuang. Asap masukkan ke tubuh, ditiup lagi. Kenapa nggak ditelan aja asapnya? Jadi mubazir, ya. Dan orang yang beli rokok itu ditanya nanti uangnya dapat dari mana, dipakai buat apa. Nah, ini maaf bagi para perokok, ya. Saya sampaikan karena memang ini kebenaran dan kebaikan. Jangan marah karena tujuannya memang untuk menyinggung para perokok, ya. Kemudian bisa memindahkan penyakit ke hewan. Jadi kalau dia ngobatin, beli kambing. Nanti penyakitnya ditransfer ke kambing. Transfer ke hewan. Nah, ada juga yang membelah atau membedah dengan pisau dapur tanpa jahitan. Operasi goib namanya. Ini termasuk perdukunan. Di Ya, Thailand itu ada itu, Ustaz. ya benar. Thailand, terus kalau nggak salah di Indonesia ada juga sih. Juga ada. Ya, ada seperti itu. Nah, maka harus kita hindari yang seperti itu, ya. Mm-mm. Kemudian membaca Al-Quran dengan napas tertentu atau dengan cara tidak lazim, ya. Baca Al-Qurannya dengan tahan napas ketika baca kalimat tertentu, dia tarik lalu dihembuskan, ya, dengan cara seperti itu, ya. Itu termasuk juga teknik dalam tenaga dalam, ya. Mereka membaca Al-Quran dengan napas-napas tertentu atau nada-nada tertentu. Misalnya dia mengucapkan kayak kun ayakun, gitu ya. Tuh, ada tuh di salah seperti satu itu. stasiun TV tuh. Ya, kalau orang paham bahasa Arab, orang pasti tahu ini pelanggaran dalam berdoa. Nah, ketika berdoa dia mengucapkan kun fayakun, padahal nggak pantas, ya, doa diucapkan kun fayakun karena itu perkataannya Allah, bukan perkataan manusia, ya. Memang dia yang bikin jadi, nah, bukan, ya. Tentu saja Allah. Kun fayakun. Ini diantara ciri-ciri orang yang mengobati, ya, orang perdukunan yang berkedok syar'i. Jika ada ciri-ciri ini, maka berhati-hati, ya. Masih banyak ciri yang lainnya, cuman ini poin-poin utama yang biasanya bisa kita selidiki, bisa kita lihat dengan kasat mata. Untuk yang kasus lainnya atau ciri-ciri lainnya, biasanya itu para peruqyah lebih paham, ya. Pengalamannya, karena pengetahuannya, karena dia belajar mungkin lebih banyak. Ada peruqyah yang belajar tentang sihir, ya. Maka kita harus berhati-hati karena kita dilarang mendatangi dukun, ya. Bahkan hal itu sangat dilarang. Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan dalam Sahih Muslim disebutkan, barang siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Dan ini bukan berarti setelah 41 hari kemudian sholatnya diterima, belum tentu. Masalahnya sholat yang tidak diterima ini sholat yang sempurna 40 hari, ya. Apalagi kalau dia nggak pernah sholat, bagaimana dia mau membayar hutang 40 hari, ya, tidak diterima sholatnya? Nggak akan bisa, ya. Bahkan apalagi sampai dia bertanya kepada dukun dan membenarkan kata-katanya, maka dia bisa membatalkan keislamannya. Demikian barangkali ciri-cirinya, ya. Oke. Panjang sekali tuh. Itu poin-poin terpenting yang memang harus diketahui sama teman-teman semua. Jika ingin berobat, ya itu kalau misalnya ada ciri-cirinya salah satu saja, maka langsung dihindari saja. Tapi jangan langsung, wah ini dukun. Bahaya, Ustaz, ya. Langsung dihindari saja. Ya, dihindari saja. Kalau misalnya ragu, lebih baik ke dokter saja, Ustaz, ya. Ya, lebih daripada kita ke dukun, mending ke dokter, ya. Betul sekali. Ya. Oke. Bagaimana, Ustaz, kalau misalkan saya secara pribadi pernah menyampaikan bahwa oh ini si fulan itu saya menyampaikan kepada salah satu keluarga saya karena dia percaya dengan pengobatan si Nyonya N ini yang viral di Facebook. Tapi dia kok dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an tapi dia sembuh katanya. Dia sembuh. Nah, jadi lebih percaya kesembuhannya, Ustaz. Dan dia yakin bahwa ini sudah syar'i karena dia sembuh katanya. Itu gimana, Ustaz? Kalau berobat ke orang yang tidak syar'i tapi sembuh tuh gimana, Ustaz? Itu juga pernah ditanyakan dalam kajian ruqyah, ya. Jadi ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita ke dukun tapi sembuh? Nah, itu ada pasien juga yang menanyakan hal seperti itu. Ya. Jadi ukurannya itu untuk mencapai ridhonya Allah, bukan hasilnya. Yang Allah lihat itu bukan hasilnya, tapi Allah lihat tata caranya, ya. Kalau tidak sembuh, tidak mungkin orang mau berobat ke dukun, ya, karena sembuh itulah. Namun yang Allah nilai bukan sembuhnya, ya.
berobat ke dukun itu sembuh tidak sembuh tetap dosa, tetap haram, tetap syirik, ya. Maka tetap dilarang, ya. Hanya saja kesembuhannya itu Allah tidak ridho, ya. Memang dari dunia ini kita diberikan oleh Allah pilihan, bukan hanya berobat, ya, haram dengan halal. Mencari rezeki pun ada pilihan. Betul. Mau yang halal ada caranya, bekerja, ya, kerjaan yang halal. Mau yang haram juga ada, mencuri, merampok, menipu. Dapat harta nggak? Dapat. Makan nggak? Makan. Kenyang nggak? Kenyang dia. Tapi Allah tidak ridho dengan harta yang didapatkannya, ya. Caranya tidak Allah ridhoi. Begitu juga orang yang kedukun, ya, mereka juga tidak diridhoi oleh Allah. Tata caranya tidak diridhoi oleh Allah. Maka Islam itu sangat memperhatikan tata cara, ya. Yang Allah nilai itu ikhtiar kita. Walaupun Anda masih gangguan, walaupun Anda masih sakit, kalau Anda tetap dekat dengan Allah, menjaga ibadah, yang menjauhi kesyirikan, maka insya Allah Anda mulia di hadapan Allah. Bahkan penyakitnya bisa menjadi penghapus dosa-dosa, ya, menjadi penghapus dosa. Kalau Anda benar menyikapi penyakit atau gangguan itu, maka gangguan itu bisa menjadi berkah untuk kita. Masya Allah. Tapi walaupun Anda sehat dan dengan tubuh yang kuat, fisik yang besar, ya, dengan kejayaan, dengan melimpahnya harta dan ketenaran, tapi itu membuat jauh dari Allah, maka itu hina di hadapan Allah, ya. Itu hina di hadapan Allah. Bisa menjadi musibah, itu musibahnya sungguhnya, bahkan istidraj, ya. Maka di sini kita harus bersabar, ya, dengan masalah yang kita alami. Kita tetap istiqomah, ya, dengan Al-Qur'an. Kalau Anda bisa sabar dengan obat, maka bersabarlah dengan Al-Qur'an. Kalau Anda bisa istiqomah dengan obat, maka harusnya lebih bisa istiqomah dengan Al-Qur'an. Gitu, ya. Luar biasa. Memang benar ya, Allah itu tidak langsung memberi kesembuhan, tapi Allah itu ingin tahu kesembuhan kita, ya Ustaz ya. Ya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin berobat ke, saya pernah juga berobat sudah ngeruqyah tapi tidak sembuh-sembuh. Bukan kesembuhan yang dicari, kesembuhannya, ya kan, dalam ketaatan kepada Allah. Kita pernah juga, saya waktu itu pernah ngeruqyah sama Ustaz Ahyar, satu pasien. Antum masih ingat kali Ustaz yang di Jalan Niaga, ibu-ibu. Yang kita minta beliau, tapi beliau sudah meninggal Ustaz. Jadi kami ruqyah berdua sama Ustaz Ahyar. 3 bulan kemudian saya dengar kabar bahwa beliau telah meninggal dunia. Nah, pada saat ini sebagai pelajaran saja. Pada saat itu kami berdua ngeruqyah, terus menyampaikan bahwa ibu sekarang sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga lagi Ustaz, dijaga lagi Bu, gitu kan. Terus ibu mulai sekarang lebih jaga auratnya Bu, tutup dengan jilbabnya Bu. Antum masih ingat Ustaz? Lupa sudah. Beliau ini banyak jam kerjanya, jadi beliau ini lupa. Karena sedang mengingat-ingat. Ingat. Waktu itu saya sama beliau. Tapi jawabannya si ibu ini, dia berkata, saya mau sembuh, saya mau sholat kalau saya sudah sembuh. Saya mau pakai jilbab kalau saya sudah sembuh. Sebenarnya bukan itu yang diminta sama Allah ya Ustaz ya, maksudnya tadi. Nah, seperti yang disampaikan sama Ustaz Ahyar tadi, sama dukun bisa sembuh tapi Allah tidak ridho. Iya, betul. Nah, ya kan Ustaz? Nah, jadi dalam musibah-musibah yang kita alami termasuk gangguan-gangguan setan, ya, itu sama dengan penyakit pada umumnya. Ketika kita memiliki benteng hati yang kuat, ya. Jadi benteng kita itu memang banyak berlapis-lapis, karena itu doa perlindungan pun banyak berlapis-lapis. Namun benteng terakhir dari perlindungan yang kita miliki itu adalah benteng hati kita. Mungkin jasad kita bisa diserang, mungkin jiwa kita bisa diserang, ya, psikis kita maksudnya. Tapi ketika kita memiliki benteng hati yang kuat, ya, akidah yang kuat, ya, maka gangguan setan itu tidak mampu untuk membelokkan kita, tidak mampu untuk menguasai diri kita, ya, menguasai diri kita untuk berbuat keburukan, kemaksiatan, ya. Seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam, gangguan setan padanya itu sangat luar biasa, ya. Tapi beliau tetap sabar, ya. Bahkan beliau ditinggalkan oleh istrinya ketika istrinya menyarankan, Anda ini kan Nabi, kenapa nggak minta sama Allah agar disembuhkan? Ya, beliau tidak mau, beliau malu, ya, karena masa sehat beliau lebih banyak daripada masa sakitnya. Beliau belum minta kesembuhan di saat penyakit itu mengganggu ibadahnya.
Maka Anda sekalian yang sakit ya, selama tidak mengganggu ibadahnya, bahkan usahakanlah jangan sampai sakit itu mengganggu ibadah, jangan sampai mengurangi kualitas ibadah kita. Kalau bisa minimal ya, minimal wajibnya jangan ditinggalkan. Karena kalaupun Anda sakit, jika Anda dulu sering tahajud, sering bersedekah, sering baca Quran dan tilawah ya, namun ketika sakit hanya bisa melakukan ibadah wajib, maka orang yang sakit juga punya kemuliaan ya, dia akan dicatat pahalanya seperti amalan saat dia sehat. Maka bersabar dan bersyukurlah orang-orang yang sakit, karena Anda semua orang yang diuji oleh Allah, walaupun sakitnya itu karena dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, kalau seorang hamba itu ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuknya, maka Allah akan lebih ridho lagi kepadanya. Maka yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar dengan pertama bertobat, berusaha untuk taat dan berobat ya. Berobatlah dengan cara yang syar'i ya. Maka insyaallah kemuliaan akan tetap kita dapatkan, kita akan menjadi orang yang menang ya. Faqad faza fawzan 'azima, orang yang mendapatkan kemenangan ya. Maka bersabarlah, bahkan para ulama mengatakan aku bersabar atas masalah, aku bersyukur atas masalah yang menimpa aku karena beberapa hal. Yang pertama, mereka bersyukur karena masalah itu tidak lebih besar daripada masalah yang mereka alami. Artinya mereka meyakini ada masalah yang lebih besar, tapi mereka nggak mengalami. Yang kedua, mereka mengatakan ya, aku bersyukur karena dengan musibah ini aku bisa bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka aku mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, aku bersyukur atas musibah yang menimpaku karena musibah ini bukan pada agama. Nah, kalau sudah ke dukun itu musibah pada agama. Maka berhati-hati. Ya. Masya Allah. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Bagaimana jika ini sahabat subscriber semua sudah menyaksikan, tapi mungkin ada pertanyaan, wah aku sudah pernah ke dukun, sedangkan penjelasan dari Ustaz tadi tobatnya tidak bisa diterima. Apakah masih bisa diterima, Ustaz? Kalau misalnya dia benar-benar aku udah tahu nih ini dukun, aku nggak mau lagi berobat ke dukun. Jadi dia sudah terlanjur ke dukun saat sebelumnya. Maka diterima tobatnya gitu. Iya, betul sekali. Ya. Jadi dosa syirik katanya tidak akan diampuni ya. Maksudnya kalau kita melakukan kesyirikan, kita tidak bertobat sampai kita meninggal ya. Maka dosa syirik itu di akhirat dia tidak akan hangus di neraka. Dia tidak akan habis, dia akan kekal di neraka dan tidak akan diampuni walaupun disiksa ya. Nah, kalau dosa-dosa yang lain setelah disiksa, dihukum di neraka, dia akan dikembalikan di surga, dimasukkan ke dalam surga. Tapi syirik tidak. Namun ketika kita sempat bertobat sebelum kita meninggal, insya Allah Allah ampuni. Namun taubatnya taubat nasuha ya, bukan taubat biasa, apalagi taubat sambal ya. Taubatnya harus sungguh-sungguh ya, taubat yang diterima, mengetahui syarat-syarat diterimanya taubat. Tentu saja yang pertama dia menyesal ya, dengan penuh penyesalan, dengan hati yang sangat sedih ya. Biasanya kalau hati sedih itu air matanya mengalir ya. Dia sangat sedih, kemudian dia menyebutkan dosa-dosanya apa saja yang dilakukannya, kesyirikan apa saja, apakah jimat, apakah perdukunan ya. Kemudian dia bertekad tidak mengulanginya lagi. Nah, sampai di sini sebagian ulama berpendapat jika ini terpenuhi maka taubatnya diterima. Kemudian menurut sebagian ulama belum diterima kalau dia tidak berusaha untuk taat. Karena ada orang sudah taubat, saya sudah nggak ke dukun, Ustaz, saya bertobat pada Allah, saya menyesal tidak akan mengulanginya lagi. Tapi dia juga nggak berusaha untuk taat, nggak mau sholat, nggak mau melaksanakan perintah Allah, maka ini menurut sebagian ulama belum bertobat. Jadi selain dia bertobat, dia juga berusaha untuk taat agar tobatnya diterima ya. Dan bagaimana agar tobatnya diterima atau ciri-ciri tobat diterima kita nggak tahu. Maka lakukan tobat bahkan sampai meninggal. Kata para ulama, kalau kamu tidak bisa menandingi ahli ibadah dalam sholatnya, dalam ibadahnya, maka tandingilah orang yang bermaksiat dalam taubatnya. Walaupun kita nggak maksiat, taubat ya. Bahkan tandingi taubatnya orang bermaksiat, apalagi kalau kita maksiat, apalagi kalau kita pernah terlibat dalam kesyirikan. Taubatnya harus sungguh-sungguh, bertobat terus, bahkan sampai kita meninggal. Taubat ya. Mudah-mudahan taubatnya diterima dan kita tidak tahu taubat mana yang Allah terima. Maka berhati-hatilah dengan dosa syirik ya, jauhi kesyirikan karena syirik ini dosa yang paling besar di antara dosa lainnya. Demikian kali ya. Oke.
Wah, cukup panjang pembahasan kita kali ini di podcast kita. Jadi teman-teman buat dukung dakwah kita, dakwah kami semua para peruqyah yang ada di seluruh Indonesia dengan dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe dan share. Sampai di sini, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Potong-potong.